Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik, langsung saja kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Hani Rahma Aprilianti, kemudian ada Cindy Prima Wigati, kemudian ada Rifki Nutri Rohyadi Putra, kemudian ada Renda Sukma Tamara, dan yang terakhir yaitu Purnastri Salma Binasril Maula. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis materi Al-Quran Hadis di Madrasah Tsanawiyah kelas 8. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai profil buku materi. Buku yang dianalisis dalam makalah ini berjudul Al-Quran Hadis untuk Madrasah Tsanawiyah kelas 8 yang ditulis oleh Munifatun Nufus, Abdul Kafifi, dan Dihlis Zunai. Diterbitkan pada tahun 2015 oleh Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Pendidikan Islam, dan Kementerian Pendidikan Agama Republik Indonesia dengan jumlah halaman sebanyak 146 halaman yang ditulis dengan mengacu pada kurikulum 2013. Dan susunan buku ini dimulai dengan kata pengantar, petunjuk penggunaan buku kompetensi dasar dan inti, pemetaan konsep dasar, dan daftar isi. Selanjutnya yaitu bentuk fisik buku atau bahan ajar. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kurang lebih bentuk cover, gambar cover buku dari Quran Hadis itu seperti pada gambar di PPT. Nah, judul buku Guru Al-Quran Hadis, penulis Munifatun Nufus, Abdul Kafifi, dan Dihlis Zunai. Penerbit Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun terbit 2015, jumlah halaman 146 halaman, jenjang Madrasah Tsanawiyah atau MTS kelas 8. Selanjutnya di sini ada contoh rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering kita sebut dengan RPP. Nah, di sini mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi pokok Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan tajwid. Kelas 8 semester ganjil, alokasi waktu 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuannya yaitu 45 menit. Nah, di sini kompetensi dasarnya 3.1, peserta didik dapat memahami ketentuan hukum bacaan mat iwad, mat lain, mat arid li sukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Kemudian 1.2, peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan mat iwad, mat lain, mat arid li sukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi 3.1.1, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Kemudian 3.1.2, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat iwad, mat lain, mat arid li sukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Kemudian 3.1.3, peserta didik dapat mendeskripsikan cara membunyikan hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun dalam Al-Quran surah-surah pendek. Kemudian 3.1.4, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Kemudian 3.1.5, peserta didik dapat menyimpulkan cara membaca bacaan mat iwad, mat lain, mat arid li sukun dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Dan yang terakhir 4.1.1, peserta didik dapat mempraktekkan bacaan mat iwad, mat lain, dan mat arid li sukun dalam Al-Quran surah-surah pendek. Di sini ada lanjutan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran tadi.
atau yang sering kita sebut dengan RPP tadi, yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini diharapkan peserta didik dapat memahami, menjelaskan, dan dapat mempraktekkan materi yang telah disampaikan, serta peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran, medianya yaitu dengan PowerPoint, LCD, dan proyektor. Alat atau bahannya ada laptop, papan tulis, board marker, dan buku materi. Nah, selanjutnya masih berlanjut mengenai RPP, yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran sendiri itu ada 5. Yang pertama, mempersiapkan siswa. Nah, mempersiapkan siswa ini ada membuka pembelajaran dan memberikan salam, mengajak dan menunjuk siswa untuk memimpin dan memulai pembelajaran dengan berdoa. Terus, memeriksa siswa yang tidak hadir, memberikan motivasi dan semangat untuk belajar, dan memastikan siswa untuk siap belajar. Nah, yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan, yaitu memberikan penjelasan semenarik mungkin bahwa pentingnya ilmu tajwid untuk membaca Al-Quran dan memberikan penjelasan bahwa pentingnya menerapkan tajwid saat membaca Al-Quran. Yang ketiga, bimbingan dan pelatihan awal, yaitu memberikan penjelasan mengenai hukum bacaan mad wad, hukum bacaan mad layim, dan hukum bacaan mad arid li sukun. Terus, memberikan contoh kata atau kalimat yang terdapat hukum bacaan mad itwad, hukum bacaan mad lain, dan hukum bacaan mad arid li sukun. Yang keempat sendiri, melemparkan umpan balik, yaitu memilih surat yang dapat hukum bacaan mad itwad, hukum bacaan mad lain, dan hukum bacaan mad arid li sukun, dan menunjukkan siswa untuk mencari hukum bacaan mad itwad, hukum bacaan mad lain, dan hukum bacaan mad arid li sukun dalam surat yang sudah dipilih oleh guru, dan membuat suatu kelompok untuk berdiskusi mengenai materi. Dan yang terakhir sendiri itu adalah pelatihan lanjut dan penerapan, yaitu mengecek satu persatu siswa untuk membaca Al-Quran agar guru mengetahui kemampuan siswa untuk menerapkan materi yang sudah diajarkan, atau memberikan latihan tertulis untuk mencari hukum bacaan mad itwan, hukum bacaan mad lain, dan hukum bacaan mad arid li sukun agar guru mengetahui kemampuan siswanya. Dan menutup pembelajaran dengan mengevaluasi, mengajak dan menunjuk siswa untuk memimpin mengajak dan menunjuk siswa memimpin untuk menutup pembelajaran dengan berdoa, dan yang terakhir mengucapkan salam hendak keluar kelas. Nah, selanjutnya ini adalah penilaian melalui tes tulis, dan tugas kelompok. Anda dapat lihat di slide-nya itu ada kepala sekolah dan guru mata pembelajaran. Nah, slide selanjutnya ini analisis capaian kompetensi dan materi. Yang pertama ada judul buku, yaitu Al-Quran dan Hadis. Habis itu kelasnya kelas 8 dan jenjang MTS. Topiknya itu ada 3. Yang pertama, Kuprinda bacaan Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan mad itwam, mad lain, dan mad arid li sukun. Yang kedua yaitu Kugapai rezekimu dengan ikhtiar. Yang ketiga, kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Oke, yang selanjutnya adalah capaian kompetensi taksonomi Bloom. Ini sendiri ada 3. Yang pertama, ranah kognitif. Dalam guru menjelaskan, memberikan pengetahuan yang cukup jelas dan sangat bagus. Banyak materi yang tidak diketahui menjadi tahu, sehingga menarik daya pikat siswa untuk melanjutkan pelajaran. Yang kedua, ranah efektif. Cara mengajar guru harus menggunakan metode pendekatan antara guru dengan siswa agar guru bisa lebih akrab dengan para siswanya, sehingga saat penyampaian materi siswa mudah untuk memahami dan mengerti pelajaran yang diajarkan. Yang terakhir sendiri adalah ranah psikomotor.
Guru harus terampil dalam menggunakan metode pembelajarannya agar siswa tidak bosan dan jenuh, dan membuat kelas senyaman mungkin, misalnya dengan diselingi game atau menyanyi agar siswanya merasa nyaman dan tidak bosan. Bismillah, di sini saya akan menjelaskan analisis materi. Menurut kami, di dalam buku ini sudah jelas dan sudah ada contoh, dalil, dan tata cara. Asbabun nuzulnya ada dan dijelaskan pengertian maksud ayat itu turun dan tata cara pelaksananya juga jelas. Nah, di dalam buku ini sudah dijelaskan, namun tidak lengkap, namun riwayat dan asbabul wuru'nya jelas. Di dalam buku ini sangat lengkap pendapat ulama dan ada didukung dengan kata-kata mutiara. Buku ini sangat bagus, jelas, dan mudah dipahami oleh semua orang. Jadi bisa dipahami. Dan selanjutnya yaitu bab 1. Judulnya Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid. Nah, menurut kami bab 1 ini menerapkan taksonomi Bloom dan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dan lebih diperjelas dengan tambahan contoh hukum bacaannya seperti membaca hukum bacaan mad iwad, hukum bacaan mad lain, hukum bacaan mad arid li sukun. Nah, jadi setiap anak akan mengerti dan paham bagaimana nantinya ketika membaca Al-Quran bisa sesuai dengan hukum bacaan yang telah ia pelajari di sekolah bersama gurunya. Dan bab 2 yaitu kugapai rezekimu dengan ikhtiarku. Pada bab 2 ini sudah menerapkan taksonomi Bloom dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor dengan diperjelasnya dalil-dalil yang terperinci. Bab ini juga menjelaskan apa itu rezeki yang diperjelas dalam Quran surat Ar-Rum ayat 40 dan berusaha berikhtiar dengan bekerja mencari rezeki dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan Quran surat Al-Mulk ayat 15. Nah, dan mencari rezeki yang halal dan berkah yang diperjelas dengan adanya hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pasti akan datang pada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli lagi dari mana hartanya ia dapatkan, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Ya'la. Dan yang terakhir yaitu ada bab 3. Kebahagiaan si yatim adalah kebahagiaanku. Nah, menurut pembahasan yang terdapat dalam bab 3 ini sudah menerapkan taksonomi Bloom dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, dan juga diperjelas dengan dalil-dalil terperinci. Bab ini menjelaskan mengenal kepedulian sosial yang terkonsep dalam surat Al-Kautsar dan surat Al-Ma'un, yang mengajarkan siswa untuk menyadari dari bahwa rezeki berasal dari Allah. Maka jika dia menghendaki dapat diambil sewaktu-waktu. Menyadari dari bahwa kepedulian sosial termasuk ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari sifat rakus, tamak, dan kikir, terutama terhadap anak yatim dan fakir miskin. Pendekatan saintifik. Model direct instruction atau active learning atau world class, model pembelajaran yang menekankan pada penguasaan konsep dan perubahan perilaku dengan mengutamakan pendekatan dedukatif dengan ciri-ciri 1. Transformasi dan keterampilan secara langsung. 2. Pembelajaran berorientasi pada tujuan tertentu. 3. Materi pembelajaran yang telah terstruktur. Empat, lingkungan belajar yang telah terstruktur. Serta yang terakhir ialah distrukturi oleh guru. Dengan melalui model pembelajaran direct instruction, untuk bab 1 dengan tema Kuperindah Bacaan Al-Quran dengan Tajwid, siswa diharapkan dapat mengetahui hukum bacaan mad iwad, hukum bacaan mad lain, dan hukum bacaan mad arili sukun
dan juga dapat menerapkan saat membaca Al-Quran. Kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa. Di dalam materi buku Quran Hadis kelas 8 ini, menurut kami materinya sudah cukup sesuai dengan yang harus diberikan kepada siswa. Materi yang disajikan oleh buku paket mudah untuk dimengerti dan mudah untuk dijelaskan. Serta materi mengenai tajwid sebelum mengajarkan materi yang lebih luas dan lebih dalam itu sangat diperlukan, agar para siswa dapat melafazkan ayatnya dengan benar dan jelas dan agar mudah untuk dijelaskan, terutama mengenai kebenaran bacaan Al-Quran dan materi selain mengenai tajwid. Menurut kami juga sudah sesuai dengan yang diajarkan kepada siswa kelas 2 Madrasah Tsanawiyah, karena materinya belum terlalu berat dan berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari. Baik, saya akan menjelaskan bagian terakhir, analisis evaluasi belajar. Yang pertama, analisis terhadap kualitas belajar. Untuk menciptakan suatu kegiatan belajar mengajar yang baik, maka akan lebih baik lagi apabila guru bisa menggunakan media pembelajaran yang menarik agar para siswa tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang dia ajarkan. Namun, masalahnya yaitu media pembelajaran di dalam buku paket ini belum menjelaskan bagaimana dan menggunakan media apa untuk menunjang keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, mereka dituntut untuk bisa menggunakan media dalam mengajar untuk menunjang keberhasilan mengajarnya. Kemudian yang kedua, yaitu analisis kriteria penilaian. Dalam buku Al-Quran Hadis kelas 8 ini sudah mencantumkan beberapa penilaian, seperti penilaian kognitif yang ditandai dengan adanya soal pilihan ganda sebanyak 10 soal dan beberapa tugas uraian sebagai evaluasi siswa dan guru. Kemudian juga ada penilaian afektif dan psikomotorik. Selain adanya soal pilihan ganda sebanyak 10 soal yang bertujuan untuk mengisi nilai individu, ada juga sebuah tabel penilaian diskusi agar siswa dapat belajar dan berdiskusi dengan teman-teman mereka. Dan yang terakhir ada pula penilaian remedial yang bertujuan untuk memperbaiki nilai siswa yang berada di bawah rata-rata dan juga sebagai bahan evaluasi dari pembelajaran tersebut. Oke, saya akan menjelaskan bagian yang paling terakhir. Yang pertama, buku paket Al-Quran Hadis kelas 8 MTS yang diterbitkan oleh Kementerian Agama sudah memenuhi kriteria standar kurikulum 2013 yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik yang cukup baik, serta juga memiliki standar mutu pendidikan berupa evaluasi pembelajaran. Yang kedua, di dalam buku ini sudah jelas dan sudah ada contoh dalil dan tata cara. Asbabun nuzulnya ada dan dijelaskan, pengertian maksud ayat itu turun dan tata cara pelaksanaannya juga sudah jelas. Kemudian di dalam buku ini juga sudah dijelaskan, namun tidak begitu lengkap. Kemudian juga riwayat dan asbabul wuruknya jelas. Di dalam buku ini sangat lengkap, pendapat ulama ada dan didukung oleh dekan. Kata-kata mutiara, buku ini sangat bagus, jelas dan mudah untuk dipahami. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf, masih banyak kekurangan dari kami. Sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Ungdur maqalah walatang dur min qala.